Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Kondisi ramainya kendaraan terpantau di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada hari pertama libur panjang akhir pekan ini. Kepadatan lalu lintas ini terlihat di kawasan pertigaan Gadok, pemirsa. Kendaraan yang melintasi kawasan Gadok mayoritas didominasi oleh plat B Jakarta. Peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta ke Puncak terjadi sejak Selasa siang kemarin. Namun Satlantas Polres Bogor belum memperlakukan sistem satu arah karena kedua arah masih terlihat kondusif dan juga belum terlihat adanya terjadi kemacetan yang cukup berarti. Hari pertama libur panjang ruas tol Jakarta Cikampek juga padat. Kepadatan kendaraan terjadi di ruas kilometer 57. Seperti inilah pemirsa kondisi di ruas tol Jakarta Cikampek yang terpantau sudah padat di beberapa titik sejak Rabu pagi. Laju kendaraannya hanya sekitar 10 km per jam saja rata-rata. Selain banyaknya kendaraan, lambatnya arus kendaraan juga dipicu banyaknya kendaraan yang keluar masuk ke rest area di kilometer 57. Kondisi ini pun kemudian diperparah lagi kendaraan-kendaraan yang ada yang berhenti di bahu jalan. Untuk mengantisipasi kepadatan di rest area, polisi memberlakukan buka tutup gerbang rest area. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi lalu lintas di tol Cikampek terkait dengan liburan panjang, kita sudah terhubung bersama reporter Yasin Idris. Dan juga ada rekan kita Anggi Eboni dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Kita ke tol Jakarta Cikampek dulu. Ada Yasin Idris di sana. Yasin, bagaimana pantauan Anda? Sepertinya masih cukup ramai lancar tapi cenderung padat ya sepertinya. Ya Alfat, siang ini cenderung padat terpantau, namun tadi sekitar 10 menit yang lalu ini petugas gabungan yang berjaga di sepanjang jalan tol ini melakukan mekanisme, yaitu mengeluarkan kendaraan bermuatan besar seperti truk di atas sumbu 2 itu menuju ke jalur arteri. Nah, ini baru saja tadi selesai. Ini sifatnya dilakukan situasional. Jika memang volume kendaraan di tol ini sudah mulai melonjak, maka antisipasi dengan mengeluarkan kendaraan bermuatan besar ini dilakukan supaya tidak ada penumpukan di jalur tol dan dapat memprioritaskan mobil-mobil pribadi yang akan melakukan perjalanan untuk berlibur ataupun meninggalkan kota DKI Jakarta seperti itu. Adapun mekanisme lainnya yang nanti akan dilakukan juga adalah dengan kontraflow, kemudian ada juga dengan sistem-sistem lainnya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kasat Lantas Polres Metro Bekasi. Sudah bersama dengan saya AKBP Ojo Ruslani yang tadi juga bertugas untuk mengamankan kondisi di sini. Pak Ojo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Pak, pantauan sampai dengan siang hari ini gimana Pak? Untuk volume kendaraan apakah semakin meningkat Pak? Pantauan mulai dari pagi sampai siang ini memang ada sedikit peningkatan dari hari-hari biasa di masa pandemi COVID ini. Untuk arus yang mengarah dari Jakarta menuju ke wilayah timur, Kerawang, Bandung, dan sekitarnya melalui tol Jakarta Cikampek. Nah, Pak, ini prediksinya kira-kira peningkatan ini akan berjalan sampai sore nanti apa bahkan sampai malam nanti Pak? Prediksi kita akan lakukan pengamanan karena prediksi kita meningkat kendaraan ini sampai malam hari nanti. Jadi kita akan lakukan alih arus untuk kendaraan yang sumbu 3 ke atas. Kita keluarkan di kilometer 28 ini di Cikarang Barat untuk diarahkan ke jalur Pantura. Nah, mereka ini untuk kendaraan bermuatan besar, kemudian baru bisa masuk ke tol lagi di daerah mana Pak? Setelah dikeluarkan di daerah Bekasi ini adalah di Cikarang Barat, kemudian di Tambun, kemudian di Cibatu dan Cikarang Pusat. Nanti kendaraan-kendaraan itu akan masuk tol kembali di daerah Palimanan Cirebon untuk bisa masuk kembali ke dalam tol. Terima kasih banyak Pak Ojo atas informasinya untuk pemirsa TV One Pak. Itu tadi sedikit informasi pemirsa dari Pak Ojo mengenai kondisi lalu lintas saat ini. Kemudian bagi Anda juga himbauan yang ingin melakukan perjalanan mungkin siang hari ini, nanti pada saat di rest area di kilometer 51 itu sudah ditutup hingga pukul 4 sore nanti. Sehingga apabila Anda ingin melakukan perjalanan, diharapkan untuk mempersiapkan sejak
dalam perjalanan, di awal perjalanan seperti bensin, kemudian makanan, sehingga Anda tidak perlu nantinya untuk mampir ke rest area. Ini juga sebagai upaya untuk menghindari penyebaran COVID-19, dikarenakan jika kita berkumpul di satu titik, potensi penyebarannya akan semakin tinggi. Nah, yang perlu diwaspadai juga untuk titik-titik kemacetan ini terdapat di kilometer 48, di mana kilometer 48 ini merupakan titik pertemuan antara jalur tol layang dan juga jalur tol darat. Sementara untuk di tol darat sendiri ini ada 5 lajur, di tol layang sendiri ada 3 lajur. Nah, pada saat mereka bertemu di kilometer 48, yang tadinya totalnya ada sekitar 7 lajur ini bisa bertemu hanya dengan 3 lajur saja, sehingga kemacetan di sini tidak dapat dihindarkan. Nah, upaya yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan kendaraan pribadi dan mengalihkan kendaraan bermuatan besar ataupun sumbu 2 ke atas ini menuju ke jalur arteri. Sementara itu untuk konstruksi kemudian yang dilakukan Jasa Marga saat ini semuanya sudah dihentikan hingga 4 hari ke depan. Ini juga untuk memperlancar bagi pengendara yang akan melaju melalui jalan tol Jakarta Cikampek ini. Alfat. Baik, Yasin Idris menggambarkan dari tol Jakarta Cikampek. Kita akan beralih ke Angga Eboni, berada di Simpang Gadok. Bagaimana kondisinya hingga siang hari ini? Apakah masih padat seperti pagi tadi? Ya, selamat siang Alfat dan pemirsa. Kalau pagi tadi kondisi arus lalu lintas di sekitar Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat ini sempat terjadi kemacetan. Bahkan sampai diberlakukan sistem one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak, tetapi kondisinya berbeda di siang hari ini. Bisa kami gambarkan kepada Anda, Alfat dan juga pemirsa, bahwa siang ini kondisi arus lalu lintas cenderung sudah lancar, kepadatan juga sudah terurai. Memang masih cukup ramai kendaraan yang melintas, tetapi tidak ada kemacetan yang terjadi ataupun antrian kendaraan. Nah, meski demikian, tentunya pihak kepolisian masih terus mengantisipasi apabila nanti kembali terjadi lonjakan jumlah kendaraan yang melintas. Apa saja skenario ataupun rekayasa lalu lintas yang disiapkan pihak kepolisian? Saya akan tanyakan langsung kepada KBO Lantas Polres Bogor, Ibtu Ketut Laswarjana. Selamat siang Pak Ketut. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak? Ya. Apa kabar? Baik ya. Pak, tadi pagi kan sudah diberlakukan sistem satu arah. Nah, kalau melihat kondisi arus lalu lintas siang ini, kira-kira dalam waktu dekat akan diberlakukan kembali kah sistem satu arah? Ya, baik. Selamat siang. Dapat saya laporkan untuk situasi arus saat ini sekitar Gadok seperti terlihat di belakang. Memang arusnya sudah mulai lancar. Memang tadi sempat diberlakukan one way ke arah atas ke Puncak. Itu tadi diberlakukan sekitar jam 08.00 sampai dengan jam 09.00. Kemudian saat ini arusnya normal, yang dari Jakarta juga sudah mulai normal. Kemudian ada beberapa titik hambat, yang pertama yaitu di Pasir Muncang, kemudian Megamendung, dan Pasar. Nah, kemudian nanti untuk mengantisipasi bagi pengendara ataupun pengemudi yang akan menuju ke Jakarta, mengingat ini sudah jamnya check out di jam 13.00, kemungkinan nanti akan melaksanakan rekayasa lalu lintas one way yang ke arah Jakarta. Nah, itu kan kita laksanakan di jam 12.30. Lagi sekali kita melihat situasi arus yang menuju ke Jakarta, kalau memang sudah panjang ataupun sudah mulai mengekor, kita akan berlakukan one way yang ke arah Jakarta. Demikian, Pak. Pak, tadi pagi kan sempat terjadi kemacetan, kepadatan yang ke arah Puncak. Nah, apakah tadi pagi itu sudah bisa dikatakan puncak arus liburan atau mungkin kapan prediksinya, Pak? Prediksi kami kalau tadi itu bukan arus puncak ya, karena memang ada objek wisata, tetapi prediksi kami untuk puncaknya kemungkinan di hari besok, di Kamis, Jumat, dan Sabtu ya, itu prediksi kami. Namun kami dari Satlantas Polres Bogor tetap mengantisipasi dengan yang pertama adalah menerjunkan anggota ke lapangan, kurang lebih hampir 160 personil gabungan yang kita terjunkan di lapangan, itu mulai dari lalu lintas, kemudian Dalmas, Satpol PP, Dishub, kemudian Pramuka, Dinas Kesehatan, termasuk TNI, PM, kita terjunkan ke lapangan untuk mengantisipasi kelancaran lalu lintas. Nah, kalau dari Lantas sendiri, prediksinya kepadatan yang ke arah Puncak apakah akan terus terjadi di pagi hari atau seperti apa, Pak? Ya, demikian, karena mengingat masyarakat Jakarta itu biasanya tahu mereka itu kalau di pagi hari kita melaksanakan one way ke arah Puncak, jadi mereka lebih cenderung berangkatnya pagi, termasuk juga yang berwisata itu pagi hari, kemudian di sore hari kembali ke arah ke Jakarta. Demikian, Pak. Bapak tadi juga sempat menjelaskan, Pak, ada beberapa lokasi kemacetan seperti Pasir Muncang, Megamendung. Di mana saja sih, Pak? Boleh dijabarkan lagi?
Jadi untuk lokasi-lokasi yang titik kepadatan, yang pertama seperti tadi saya sampaikan yaitu di Pasir Muncang, kemudian Megamendung, Lokawiratama, Pasar, kemudian Sapari, dan di Masjid At-Tawun. Nah itu kami di lokasi-lokasi tersebut, kami mentitik ataupun personil kita tambah di lokasi tersebut. Harapannya masyarakat yang akan menuju ataupun masyarakat yang berwisata itu lebih lancar lagi. Demikian Pak. Ya. Terima kasih Pak Ketut atas waktu dan penjelasannya Pak. Selamat bertugas kembali. Itu tadi pemirsa penjelasan dari pihak kepolisian di mana pihak Lantas Polres Bogor ini akan kembali memberlakukan sistem one way atau satu arah rencananya dari arah Puncak menuju arah Jakarta pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat sebentar lagi. Demikian Alfa. Baik, Angga Bodi mengabarkan dari Simpang Gadok, Jawa Barat, dan juga sebelumnya ada Yasin Idris dari Tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali.